Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 1, topik D dengan materi mendengar karena bunyi, kelas 5 muatan pelajaran IPAS. Kegiatan pembuka. Perhatikan percakapan mereka. Ian, kamu pasang musiknya terlalu keras. Tidak baik untuk gendang telinga kamu. Apa itu gendang telinga? Bukannya gendang itu alat musik. Gendang telinga merupakan salah satu bagian dari telinga kita. Bagian ini yang paling berperan dalam proses pendengaran kita. Apa fungsi dari gendang telinga? Bagaimana telinga kita bisa mendengar bunyi? Yuk, kita pelajari proses tersebut bersama. Materi yang akan dipelajari pada video kita kali ini, yang pertama, bagian telinga dan fungsinya. Yang kedua, cara kerja telinga. Dan yang ketiga, gangguan pendengaran pada manusia. Kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu bagian telinga dan fungsinya. Bagian-bagian telinga dan fungsinya. Telinga merupakan salah satu organ manusia yang berfungsi sebagai alat indera pendengaran. Perhatikan gambar bagian telinga berikut ini. Ada 3 kelompok bagian telinga. Yang pertama, telinga luar. Yang kedua, telinga tengah. Dan yang ketiga, telinga dalam. Selanjutnya, mari kita pelajari tiap bagian-bagian telinga tersebut. Kita mulai dari bagian telinga luar. Yang pertama, ada daun telinga. Berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara yang nantinya menuju ke saluran telinga. Yang kedua, saluran telinga. Berfungsi untuk meneruskan suara yang ditangkap menuju ke bagian telinga tengah. Selain itu, untuk menangkap dan mencegah debu maupun hewan berukuran kecil yang masuk ke telinga. Selanjutnya, bagian telinga tengah. Yang pertama ada gendang telinga atau membran Tiffany. Berfungsi untuk menangkap gelombang suara, lalu mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Yang kedua, ada 3 tulang telinga. A. Tulang martil. B. Tulang landasan. Dan C. Tulang sanggurdi. Ketiga tulang tersebut berfungsi untuk meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput. Selanjutnya, bagian telinga dalam. Yang pertama ada saluran Eustachius. Berfungsi untuk menghubungkan ruang telinga tengah dengan rongga mulut atau faring, dengan menjaga tekanan udara di telinga agar seimbang. Yang kedua ada 3 saluran setengah lingkaran. Berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh atau alat keseimbangan. Dan yang ketiga ada koklea atau rumah siput. Berfungsi mengubah suara menjadi impuls listrik dan meneruskannya melalui saraf pendengaran ke otak, sehingga otak dapat memproses informasi yang terkandung di dalam bunyi tersebut. Yang kedua, cara kerja telinga. Proses telinga mendengar bunyi. Perhatikan gambar tahapan proses telinga mendengar bunyi berikut ini. Yang pertama, bunyi merambat melalui udara. Selanjutnya, yang kedua, daun telinga menangkap gelombang bunyi. Yang ketiga, gelombang bunyi diteruskan menuju gendang telinga melalui saluran telinga.
Berikutnya, yang keempat, gelombang bunyi menggetarkan gendang telinga. Dilanjutkan, yang kelima, getaran dari gendang telinga menggerakkan tulang-tulang pendengaran. Yang keenam, gerakan tulang pendengaran menyebabkan cairan yang ada dalam rumah siput bergetar. Getaran cairan ini mengirim sinyal ke saraf pendengaran. Dan yang ketujuh, saraf pendengaran meneruskan sinyal ke otak. Otak kita menerjemahkan sinyal sebagai bunyi. Dan yang ketiga, gangguan pendengaran pada manusia. Bahaya dari suara keras atau polusi suara. Saat mendengar suara yang terlalu keras, secara otomatis tangan kalian akan bergerak menutupi telinga. Ini karena suara yang keras membuat telinga kita sakit. Bahkan, bisa merusak pendengaran dan menyebabkan kehilangan pendengaran atau tuli. Suara yang bising atau tidak enak didengar bisa disebut polusi suara. Polusi suara bisa terjadi pada manusia atau hewan. Polusi suara bisa dihasilkan oleh suara konstruksi bangunan, bor, transportasi, mesin las, dan sebagainya. Polusi suara yang terus-menerus bisa membuat orang susah tidur, stres, marah, dan gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran. Berikut adalah urutan pendengaran kita, dimulai dari telinga luar, dilanjutkan menuju ke telinga tengah, dilanjutkan ke telinga dalam, dan diteruskan ke otak. Kita mulai gangguan dari telinga luar dan telinga tengah. Gangguan pada bagian ini akan menghambat suara diteruskan ke telinga dalam. Penderita akan kesulitan mendengar suara pelan. Bisa terjadi karena adanya infeksi dan dapat diobati dengan perawatan atau operasi. Selanjutnya, gangguan pada telinga dalam. Gangguan pada bagian ini akan menghambat suara diteruskan ke otak. Penderita akan kesulitan mendengar suara dengan jelas atau tidak dapat mendengar sama sekali, disebabkan karena faktor keturunan, kecelakaan, atau paparan suara keras. Dapat dibantu dengan alat bantu dengar atau rumah siput buatan yang disebut dengan implan koklea. Kita lanjutkan dengan gangguan pada otak. Kerusakan pada saraf pendengaran. Kerusakan saraf sulit diatasi maupun diobati karena saraf tidak dapat meneruskan informasi suara ke otak. Implan koklea. Perhatikan gambar berikut ini. Alat tersebut berfungsi sebagai pengganti penangkap bunyi dan langsung meneruskan ke otak. Alat bantu dengar ini tidak bisa memberikan bunyi yang sama seperti yang didengar oleh orang normal. Namun, bisa membantu mendengar peringatan berbahaya, suara-suara di sekitar, dan percakapan dengan orang. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai mendengar karena bunyi. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.